Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Wafa bi Ahdillah Jember, dalam program podcast spesial edisi Ramadan kali ini telah hadir di tengah-tengah kami Al-Habib Nizar bin Husni Alaidrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Yakumullah. Beliau merupakan Mudirul Ma'had Al-Mawarid An-Nabawiyah Tanggul Jember. Naam Habib, eh, dalam keseharian Rasulullah di bulan Ramadan itu tentunya ada banyak hal, amalan-amalan yang merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Namun di tengah-tengah kita terdapat banyak kegiatan atau aktivitas masyarakat, ya, baik berupa ngabuburit atau mungkin ada yang sahur on the road dan semacamnya hal gitu. Bagaimana pandangan antum secara syar'i, pandangan secara syar'iyah kegiatan-kegiatan seperti ini di bulan suci Ramadan ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah ala ma'an'am wa ala ma tafaddal. Kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia-Nya yang kita rasakan dan selalu kita nikmati. Kemudian juga salam cinta dan rindu kita selimuti dengan penuh penghormatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, juga kerabatnya, pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ahibati fillah, luar biasa jumpa kita di saat ini dalam agenda bincang santai terkait bagaimana Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mendengar ada istilah apa namanya? Ngabuburit. Ada juga istilah Sahur on the road. sahur on the road katanya, yang menjamur di tengah masyarakat kita. Sepengetahuan saya Ngabuburit. ngabuburit, nah ini repot nih ucapinnya ini. Itu istilah yang digunakan untuk orang yang jalan di sore hari mengejar malam yang tak kunjung tiba, untuk melupakan haus dan lapar juga dahaga yang dirasakan. Yang pertama, sebenarnya jika ngabuburitnya diisi dengan hal yang bernilai ibadah, bernilai taat, maka nilainya juga berpahala di sisi Allah. Hanya saja yang kita banyak lihat di kenyataan yang ada, dibuatlah ngabuburit itu duduk nongkrong di pinggir jalan, muda dan mudi, atau juga mungkin jadi event pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, atau pacaran, janjian dengan temannya, atau istilah lain, ikhtilat, campur laki perempuan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dia telah mencampurkan yang putih dengan yang hitam hingga tak ada buahnya, dan bisa menghilangkan nantinya pahala puasa jika dia mengotori matanya dengan memandang dengan syahwat, atau lisannya dengan omongan yang tidak baik. Tapi jika diisi dengan hal yang positif, misalnya berbagi takjil, berbagi bukaan puasa seperti yang dilakukan oleh beberapa komunitas yang positif, berbagi, ya, sifatnya berbagi bahagia, berbagi rasa, maka berbagi dan memberi bukaan puasa bagi orang yang berpuasa punya nilai yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak terlalu bermasalah dengan namanya, tinggal actionnya, isinya diisi dengan apa. Jika nilainya ibadah, isinya bagus, takwa, taat di situ, maka ahlan wa sahlan,
Dan tapi jika di dalamnya ada maksiat, jadi event pertemuan muda-mudi dan lirik-lirikan dan semacamnya, justru bisa menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Jadi sebenarnya tergantung isi begitu. Iya, tergantung isinya. Karena kan yang kita lihat di masyarakat beragam isinya. Ada yang positif, saya lihat Masya Allah berhenti di lampu merah, bagi-bagiin takjil, bahkan bagi-bagiin hal yang baik lah ya. Ada juga yang negatif saya lihat, seperti jalan bareng laki perempuan dengan bajunya yang ketat. Wah, ini rusak jadinya apa yang sudah terbangun. Jadi silahkan isi, karena itu saat-saat yang mustajabah. Sebelum tenggelamnya matahari itu adalah waktu-waktu yang luar biasa. Seharusnya kita ta'arud, menengadah dalam doa, dalam beribadah, karena di situ saat-saat yang luar biasa mustajabah. Seorang mukmin harus banyak mengetuk pintu Allah di saat itu, bukan mengisinya dengan malah hal-hal yang lalai, mengukur jalan bahasanya. Mungkin diukur, mungkin mau nulungi pihak jalan lalu lintas mungkin ya. Seperti itu. Seperti itu. Yang kedua tadi kita sahur off the On the road. on the road ya, on the road, bukan off ya. Baik, sahur yang berada di masyarakat kampung biasanya jam 2 sudah pada tabuan, pada rame. Mengingatkan orang untuk sahur adalah ibadah. Dengan cara yang juga positif tentunya. Ini harus diingatkan, Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Bilal ibn Rabah untuk nida yang pertama, panggilan kepada kaum muslimin yang pertama untuk mengingatkan, kulu washrabu, kata Bilal bin Rabah, makan dan minumlah, sampai ada nida yang kedua dari Ibnu Ummi Maktum yang adzan menandakan maksudnya subuh. Ini berarti bahwa membangunkan orang sahur, mengingatkan waktu sahur itu tidak apa-apa, dan disunahkan oleh Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk melakukan itu. Hanya saja sekali lagi di masyarakat kita kadang-kala mengingatkan sahur over, berlebihan. Mengingatkan sahur bukan lagi makan, minum, sahur, tapi kadang lagunya itu lagu campuran. Saya lihat itu ya, saya dengar itu kadang, maaf, ada yang joget, perempuan juga kadang. Sekali lagi ini adalah gambaran dan suatu kenyataan yang memilukan sebenarnya, jauh dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya diisi dengan sambil sholawat atau hal-hal yang sekali lagi yang positif, maka itu juga disunahkan oleh Rasulullah, tentunya di waktu yang memang masuk waktu sahur. Jangan masih awal sudah tabuan, bangunin orang tidur, tidak bisa tidur Ramadan ya. Akhirnya mengganggu juga ke orang. Jika sudah tiba waktunya takhirus sahur, sebelum azan beberapa setengah jam, 1 jam, dipersilahkan dengan bahasa yang baik juga, menjadikan sebagai sarana untuk menyebar sholawat dan semacamnya, bukan yang lainnya. Jangan ditumpang tindihkan dan jangan diambil manfaat untuk melampiaskan nafsu dan syahwatnya lewat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Seperti itu. Kemudian Ustaz, Masya Allah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Ramadannya. Subhanallah. Kita tak sezaman dengannya, namun kita berterima kasih dengan para sahabat dan tabi'in yang membawa surat indah nabawiyah yang berisi tentang gerak-gerik Rasulullah SAW, baik di luar Ramadan, lebih-lebih di Ramadan. Kita berterima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan mereka, para sahabat, tabi'in dan para ulama yang menjaga ini semuanya. Terekam. Tidak ada di dunia ini individu yang terekam semua aktivitasnya. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Terekam. Tunjukkan ke saya siapa orangnya yang mau merekam bagaimana tidurnya, bagaimana minumnya, apalagi bagaimana Ramadannya. Ini adalah orang yang memang spesial dan Allah kirim untuk menjadi kaca untuk umat ini. Dan pertanyaan yang luar biasa karena kita berada di bulan Ramadan. Lantas bagaimana
Ramadannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca secara global riwayat dari banyak ahadits an-nabawiyah yang sahihah